Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPS kelas 8 semester 1 Kurikulum Merdeka yang berjudul Keragaman Alam Indonesia. Keragaman alam Indonesia terdapat pada tema 1, kondisi geografi dan pelestarian sumber daya alam. Subtema A, keragaman alam Indonesia. Adapun tujuan dan indikator capaian pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan keragaman alam Indonesia. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa terjadinya keragaman alam Indonesia ada 2 proses anak-anak. Yang pertama adalah proses geografi yang memengaruhi keragaman alam Indonesia. Sedangkan proses yang kedua adalah proses geografi yang memengaruhi keragaman sosial budaya. Pada pertemuan kali ini, kita bahas dahulu yang nomor 1 ya anak-anak, yaitu proses geografi yang memengaruhi keragaman alam Indonesia. Keragaman alam Indonesia terdiri dari dataran tinggi atau pegunungan, dataran rendah atau perkotaan, daerah pantai atau pesisir. Lalu, bagaimana proses geografi memengaruhi keragaman alam di Indonesia? Bangsa Indonesia patut bersyukur karena proses geografi dari keragaman alam yang dimiliki Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas daratan Indonesia sebesar 1.932,37 km persegi dan lautan mencapai 5,8 juta km persegi. Letak Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Selain memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, Indonesia juga memiliki letak geologis, iklim, dan cuaca yang sangat menguntungkan anak-anak. Baiklah, sekarang kita bahas proses geografis yang memengaruhi keragaman alam Indonesia dari letak geografis dulu. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di muka bumi. Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, serta di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Proses geografis yang memengaruhi keragaman alam Indonesia kedua yaitu letak astronomis. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Dampak dari letak astronomis garis lintang adalah berpengaruh pada iklim. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, Indonesia masuk pada iklim tropis.
yang mempunyai dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Dampak dari letak astronomis garis bujur yaitu 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur berpengaruh pada perbedaan waktu di Indonesia. Ada 3 zona waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Proses geografi yang memengaruhi keragaman alam Indonesia yang ketiga yaitu cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa perbedaan antara cuaca dan iklim terpaut pada luas wilayah dan waktu. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Maret. Sedang musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan September. Jadi, cuaca terjadi dalam waktu sebentar pada wilayah yang tidak begitu luas. Sedang iklim terjadi pada waktu yang lama dan pada wilayah yang sangat luas. Arus angin yang banyak mengandung uap air dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan menyebabkan musim hujan di Indonesia, terutama wilayah bagian barat, semakin ke timur curah hujan semakin sedikit. Hal ini karena hujan telah banyak jatuh dan menguap di bagian barat, anak-anak. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur tersebut antara lain penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan udara, angin, dan hujan. Iklim berpengaruh dalam kehidupan manusia seperti pada sektor pertanian, anak-anak. Tanaman tropis memiliki banyak varietas, anak-anak, yang kaya akan hidrat arang, terutama tanaman bahan makanan pokok. Berikut adalah pengaruh cuaca dan iklim terhadap unsur-unsur tanaman. A. Penyinaran matahari memengaruhi fotosintesa tanaman, dapat meningkatkan suhu udara. Suhu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Kelembapan membatasi hilangnya air. D. Angin membantu proses penyerbukan secara alami dan mengurangi kadar air. Hujan meningkatkan kadar air dan mengikis tanah. Berikut adalah faktor perubahan iklim. Antara lain efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan klorofluorokarbon yang tidak terkontrol. Lalu yang terakhir, gas buang industri. Itulah beberapa faktor yang memengaruhi perubahan iklim. Dan berikutnya yang terkait dengan cuaca dan iklim yaitu dampak perubahan iklim. 1. Terjadinya bencana alam, angin puting beliung. 2. Curah hujan tinggi. Dan yang ketiga, musim kemarau yang berkepanjangan. 4. Berkurangnya sumber air. 5. Peningkatan volume air.
akibat mencairnya es di kutub. Itulah anak-anak 5 hal dari dampak perubahan iklim. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki iklim yang sangat lengkap. Walaupun masyarakat hanya mengenal musim hujan dan musim kemarau, tetapi karakteristik berbagai iklim dapat ditemui di berbagai wilayah di Indonesia, anak-anak. Misalnya di daerah savana di Nusa Tenggara merupakan contoh bahwa tidak semua wilayah Indonesia mengalami situasi di musim kemarau dan penghujan yang sama. Hal lain yang harus disyukuri adalah keberadaan sinar matahari sepanjang tahun. Semua masyarakat Indonesia dapat merasakan sinar matahari sepanjang tahun. Demikianlah anak-anak proses geografis yang memengaruhi keragaman alam Indonesia dari iklim dan cuaca. Sekarang kita lanjutkan dengan proses geografis yang memengaruhi keragaman alam Indonesia dari letak geologis. Letak geologis. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Anak-anak, apakah sekitar tempat tinggalmu terdapat gunung api? Dari mana kamu dapat melihat gunung api? Perlu waktu berapa lamakah kamu dapat melihat gunung api? Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki gunung api, anak-anak. Keberadaan gunung api ini sangat berhubungan dengan letak geologis Indonesia. Tetapi teman-teman kalian yang berada di Kalimantan kesulitan melihat gunung api secara langsung. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya, anak-anak. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung api aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Aktivitas vulkanik yang instan di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api, anak-anak. Selain banyak terbentuk gunung api, aktivitas ketiga lempeng tersebut membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Demikian video kali ini, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.